Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amina. Qala al-haditsu tsamina asyara, hadis yang ke-18. Malam ini bagian yang kedua daripada pembahasan taqwallahi ta'ala wa husnul khuluqi, tentang takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadata wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabalin radhiyallahu anhuma, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai mereka berdua. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian, bertakwalah kamu kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun kamu berada. Nah, pembahasan mengenai takwa ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kata Rasulullah, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk. Nah, insya Allah bagian ini akan kita bahas pada malam hari ini. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah, kita sering dengar satu peribahasa yang amat sangat familiar di telinga kita, bahwa tiada gading yang tak retak. Enggak ada manusia yang luput daripada perbuatan salah dan khilaf, daripada perbuatan dosa. Kan begitu arti daripada peribahasa tersebut. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, beliau bersabda, kata Rasul, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua itu pakai bahasa kullun, lafzul am, mutlak, semua anak Adam, artinya semua manusia itu khatta'un, mereka itu mesti berbuat salah. Mesti manusia itu berbuat khilaf yang benar-benar. Cuman kan kita begini, Allah memberikan kita berupa akal dan nafsu. Ya, nggak ada manusia yang nggak pernah berbuat salah. Lantas karena kita memang bukan malaikat, Allah menciptakan malaikat cuman punya akal, nggak ada nafsunya. Jadi wajar mereka para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang taat. La ya'suna ma amarallahu bihim. Malaikat itu enggak pernah bermaksiat. Segala apa yang Allah perintahkan pasti mereka lakukan. Wajar, karena malaikat Allah ciptakan enggak memiliki nafsu. Lantas kita enggak selalu dibenarkan untuk melakukan kesalahan-kesalahan. Enggak setiap saat, enggak setiap waktu kita dilumrahkan untuk melakukan kesalahan. Kita bukan iblis yang Allah berikan nafsu, ya, dan selalu ia laksanakan kesalahan-kesalahan, ya. Karena memang sumpah mereka itu setelah Allah keluarkan mereka dari surga, mereka bersumpah bahwasanya mereka akan menyesatkan
anak cucu Adam, sehingga kelak nanti di neraka bagian-bagian dari kita itu banyak yang menemani mereka di neraka. Lantas kita manusia biasa, kita yang awam, terkadang perbuatan kita benar, terkadang perbuatan kita salah. Jadi manakala seorang manusia dapat menekan hawa nafsunya, mendahulukan akal ketimbang hawa nafsu, kata ulama kan, ini manusia yang model begini itu derajatnya lebih tinggi ketimbang malaikat. Tapi manakala seorang manusia mendahulukan nafsu ketimbang akal, maka derajatnya lebih rendah daripada hewan. Nah, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ini ya enggak lantas membenarkan kita agar kita hidup senantiasa selalu bergelimang kesalahan. Oh, wajar saya salah, wajar saya hilaf, wajar saya berbuat dosa, wajar saya maksiat. Wong Nabi ngomong kok kullu bani adama khotoun. Enggak. Lah lantas maksud Nabi menyampaikan hadis tersebut apa? Nabi cuman pengen kita tahu kalau memang kita sebagai manusia, Nabi beritain, Nabi kasih tahu kita nggak luput dari salah dan dosa. Tapi bukan jadi hadis itu sebagai pembenaran buat kita agar kita hidup senantiasa bergelimang dengan kesalahan, bukan mewajarkan. Makanya hadis itu nggak berhenti sampai situ. Kata Nabi, wa khairul khata'ina, dan sebaik-baiknya mereka yang melakukan kesalahan adalah at-tawwabun. Mereka orang-orang yang bertaubat. Nah, taubat, apa itu taubat? Taubat itu dari segi bahasa an-nadamah, penyesalan. Ini kan kesalahan-kesalahan kita itu, kalau kata Imam Al-Ghazali ya, di dalam kitab Minhajul Abidin, kata Imam Al-Ghazali, fa'lam anna dzunuba fil jumlati thalathatu aqsamin. Ketahuilah kamu bahwasanya yang namanya dosa itu secara keseluruhan, dosa itu terbagi kepada 3 bagian. Nih kita nih sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini, kita punya dosa, secara garis besar dosa kita itu bisa terbagi 3. Dan dari ketiga dosa ini beda-beda cara pengampunannya, beda-beda cara untuk kita memohonkan ampun kepada Allah atau kepada sesuatu yang bersangkutan dengan perilaku kita. Ahaduha, kata Imam Ghazali, yang pertama itu tarku wajibatillahi subhanahu wa ta'ala alaika. Dosa kita yang pertama itu ya adalah dosa kita lantaran meninggalkan kewajiban yang telah Allah perintahkan kepadamu, kata Imam Al-Ghazali, kasolawatil khamsi, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan segala macam. Nah, kalau kesalahannya seperti ini, bagaimana minta ampunnya? Nggak cukup kalau kita cuma tobat doang, nggak cukup kalau kita cuma nyesel doang. Tapi fatubdo ma umkinuka, maka kita wajib untuk mengkodok yang telah luput daripada kewajiban-kewajiban kita. Tadi asar kita nggak sholat, sengaja-ngaja tanpa uzur kita nggak sholat, maka nggak cukup dengan kita bertobat doang. Lantas tuh sholat asar yang tadi wajib kita kodok. Habis kita kodok, kemudian kita taubat dan kita berazam untuk tidak mengulanginya lagi, baru Allah ampunin dosa kita. Ini namanya dosa kita kepada Allah terkait dengan hak Allah. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, dzunubu bainika wa bainillahi ta'ala, dosa antara engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tadi dosa kita kepada Allah lantaran meninggalkan kewajiban. Nah, yang kedua, dosa kita kepada Allah ya lantaran kita melakukan kemaksiatan, nerabas hal-hal yang telah Allah larang. Contoh mana? Kasyurbil khamri, seperti seseorang minum khamar,
Nah, kalau dosanya yang seperti ini, maka perkara untuk mohon ampunnya kepada Allah tidak lain melalui taubat yang kita kerjakan. Nah, kemudian ada juga dosa yang ketiga, dzunubu bainika wa bainil ibadi. Dosa antara engkau dan antara sesama hamba Allah. Kata Imam Al-Ghazali, wa hada askalu wa as'abu. Ini dosa paling rumit, paling sulit, paling berat. Dosa antar sesama anak Adam. Nah, ini saya buka ini dulu buat opening biar gampang kita cerna. Jadi dosa kita tuh ada 3 secara garis besar. 1, dosa lantaran meninggalkan kewajiban. Yang kedua, dosa lantaran kita melaksanakan kemaksiatan. Nah, 2 hal ini, 2 poin ini yang terkait dengan hak Allah. Dan yang ketiga, dosa sesama anak Adam. Ini dosa yang terjadi antara kita dengan manusia yang lainnya. Nah, dalam hadis tersebut, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun, sangat jelas. Rasul katakan bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lalai. Tapi hadis ini nggak bisa jadi hujah, jadi dalil buat kita sebagai pembenaran agar kita senantiasa hidup selalu bergelimang dalam kesalahan dan dosa. Ya. Akan tetapi Nabi hanya ingin menyampaikan bahwasanya manusia nggak terlepas dari potensi berbuat salah dan lalai. Ini di hari-hari kita dari mulai bangun tidur sampai bangun tidur lagi kan. Nggak ada dari kita yang yakin kalau kita ini terluput daripada perbuatan dosa. Ya, boleh jadi mulut kita udah diem, enggak kita gibahin orang, mau kita nggak keluar kok sama sekali. Dosanya lewat jempol. Sekarang bukan mulut doang Pak, jempol itu gampang untuk berbuat dosa. Gimana kalau jempol berbuat dosa tuh? Handphone yang Bapak pegang, Bapak buka grup WA, ngomongin kejelekan orang. Kan bukan mulut. Walaupun itu tertulis, maka tetap dikatakan gibah, dosa lagi. Padahal kita uzlah, udah gak keluar dari rumah, iya dosa. Dengan sebab kita membicarakan orang, kita gibah, kita ngomongin kejelekan orang lewat HP. Jempol kita nih yang ngetik, enggak saya nggak megang HP, saya di rumah aja kok, handphone saya taruh, atau handphone tetap saya pegang tapi saya nggak pernah ngomongin kejelekan orang. Nggak luput itu dosa daripada mata kita. Terkadang mata kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, aurat-aurat orang lain, ya, sengaja banyak berseliweran tuh di Instagram, giliran quotes Islami kita lewatin. Begitu perempuan cakep banget kita delengin dulu. Nah, itu yang ngangguk dia tuh kayaknya itu. Ya begitu quote Islami, Ustadz Adi Hidayat lewat, Ustadz Abdul Somad lewat, Gus Baha lewat. Begitu ada perempuan bagus, kita delengin dulu. Nah, itu kan dosa Pak, bukan hak kita. Walaupun kita udah uzlah, kita diam di rumah, kita nggak keluar dari rumah, nggak luput daripada perbuatan dosa. Lantas bagaimana kalau kita udah terlanjur untuk melakukan dosa, untuk melakukan perbuatan maksiat, padahal udah kita jaga benar-benar diri kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kita udah tanemin dalam hati bahwasanya Allah senantiasa melihat kita dimanapun, kapanpun kita berada. Tapi tetap kita melaksanakan kemaksiatan, sengaja ataupun nggak sengaja. Nah, kan dalam penggalan hadis tersebut Rasul udah kata tuh, sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah mereka yang bertaubat. Ya, taubat itu kan aslinya ya, lugotan secara bahasa penyesalan. Jadi manakala setelah kita melakukan kemaksiatan, kemudian ada dalam hati satu perasaan nyesel, satu perasaan berdosa, itu tanda bahwasanya Allah masih sayang sama kita.
Cuman kalau kita setelah berbuat maksiat nggak nampak tuh perasaan tersebut di dalam hati kita, hati-hati, boleh jadi Allah udah nggak peduli sama kita. Saya ulang, manakala seketika kita melakukan kesalahan, kita melakukan kemaksiatan, kita berbuat dosa, kemudian di dalam hati kita nggak ada sedikit pun rasa penyesalan, hati-hati, boleh jadi Allah tuh udah nggak peduli lagi sama kita. Kok bisa begitu? Oh ya dah, dulu zaman kita bocah Pak, zaman kita kecil Pak, orang tua kita masih pada ada. Kalau kita berbuat kesalahan awal-awal nih, kira-kira orang tua kita tegur kagak? Contoh dah, orang pulang sekolah dulu kan lohor ya, habis gitu tidur bangun-bangun asar kita main bola, padahal belum sholat tuh, ya pulang udah mau maghrib. Walhasil orang tua kita ngomel nggak kira-kira? Mesti ngomel. Dia nggak mau anaknya itu melakukan satu kesalahan yang terkait dengan hak Allah. Lu belum sholat, kadang kita diseblak, ya, kadang kita segala macam lah cara orang tua kita dulu. Lantaran kebangetan sering kita melakukan hal itu, orang tua kita sampai pegel. Lantaran pegel hatinya, udah dah terserah dah lu mau ngapain kek. Yang penting gue sebagai orang tua udah ngajarin, udah ngasih tahu, udah gue tegur. Sekarang lu hidup sekarang lu hidup semau lu. Orang tua kita udah cuek. Allah pun begitu. Ketika udah sering banget kita ngelakuin kesalahan-kesalahan yang kita anggap yang namanya kesalahan kecil, biasa ini mah dosa kecil doang. Ini mah dosa kecil doang. Pelan-pelan kita lakuin tuh dosa yang gede. Yang kecil belum kita istighfarin, yang gede kita tumpuk lagi, hati kita gelap. Maka cahaya hidayah dari Allah nggak bakal turun ke kita. Sehingga ketika kita melakukan satu kesalahan, maka nggak ada yang namanya rasa penyesalan di dalam hati. Maka sedikit apapun kesalahan yang kita lakukan, sekecil apapun kesalahan yang kita perbuat, lazimkan kita untuk membaca istighfar. Jangan lupa, ini kan hati kata Imam Al-Ghazali ibarat kaca. Ini kaca nih, ya. Ini kaca, kalau enggak setiap hari dilapnya kalau mau Idul Fitri doang. Besok sholat Idul Fitri nih, banyak banget yang datang. Kita lapin dah kaca, itu kira-kira debunya masih tipis apa udah tebel? Tipis apa tebel? Tebel. Gampang apa kagak dibersihinnya? Susah. Hati kita pun begitu juga. Pelan-pelan kita tumpuk, kita malas buat bersihin, gak mau kita istighfarin. Kata kita ntar, ini baru kesalahan kecil, Allah maklum. Pelan-pelan kita ngelakuin kesalahan yang lumayan, walhasil yang gede. Terus kita terabas, akhirnya hati kita gelap, nggak nerima cahaya lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak mau tuh, udah elek nurunin hidayah lagi ke hati kita. Sehingga manakala kita melakukan satu kesalahan, Allah nggak mau memberikan yang namanya rasa penyesalan ke dalam hati kita. Ditutup tuh, dirapetin tuh hati sama Allah. Hati-hati kalau udah begini. Lantas apa cukup kalau cuman ada penyesalan di dalam hati kita doang? Maka kata ulama, tobat itu harus dilakukan dengan memenuhi 3 persyaratan. Ini mayoritas ulama mengatakan begini, ya, bahkan ada yang bilang 4. Ini yang saya kutip di sini, ya, dari kitab Bughyatul Mustarsyidin. Imam Ghazali sama nyatakan begitu juga. Ya, ulama-ulama yang lain yang 4 mazhab yang kita gandrungin sama. Syarat taubat atau diantara mereka ada yang menyatakan rukun taubat itu ada 3. 1 diantara 3 nggak kita laksanakan, taubat kita nggak diterima. Mana aja yang 3? Kata Sayyid Abdullah Ba'lawi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, at-taubatu salasatu syurutin. Tobat itu syaratnya ada 3. Yang pertama an-nadmu alal fi'li.
Harus ada penyesalan dengan apa yang telah kita perbuat daripada maksiat, daripada dosa. Kalau nggak ada rasa nyesal sama sekali, maka nggak sah taubat itu. Habis ngelakuin kesalahan, kamu habis ngeliat ada orang komplek baru pindahan, anaknya cakep banget, didelengin sama Kang Husen. Itu kan dosa, bukan haknya dia. Ya, kata Kang Husen, ya Allah, itu bukan hak saya kagak boleh melihat yang begitu. Dalam hatinya ada rasa nyesel, ya Allah, saya nyesel banget udah ngelakuin hal semacam itu, hina banget saya. Nah, itu yang namanya anadmu, penyesalan. Bis main slot, ya, ngisi depo 1.500.000, gagal, nggak dapet Zeus. 1.500.000 hilang Pak, nyesel. Coba kalau beli gado-gado udah berapa banyak gue dapet tuh. Dia nyesel, masih bagus ada rasa nyesel, ya, di dalam hatinya. Jadi syarat taubat yang pertama itu ada rasa sesal di dalam hati lantaran melakukan kemaksiatan tersebut. Kalau nggak ada rasa nyesal, maka nggak sah taubatnya. Karena syarat pertama dalam bertaubat adalah penyesalan. Kemudian yang kedua, wal iqla'u fil hali, menghindari, kabur jauh-jauh dari kemaksiatan semacam itu. Nggak netep lagi di situ. Jangan kata tobat, aku tobat dah, besok ngelakuin lagi. Aku tobat dah, entar sore ngelakuin lagi. Itu belum melepaskan, itu belum ikhlas, itu belum berlari daripada kemaksiatan yang harus dia tinggal. Ini dia sering main judi. Kalau memang dia tobat, abis nyesel, udah tinggalin. Jangan abis nyesel, abis itu ngisi lagi, nyesel lagi, ngisi lagi. Ini namanya tobat sambel. Ya tapi masih mending lah daripada nggak tobat sama sekali. Ya kata Habib Umar bin Hafiz kan begitu. Abis tobat kemudian maksiat, tobat lagi, maksiat lagi, tobat lagi, maksiat lagi. Jangan bosan-bosan untuk bertobat. Sampai kapan? Sampai engkau bosan untuk melakukan kemaksiatan, sampai kita malu kepada Allah. Janji doang saya sama Allah mau tobat, tapi ngelakuin lagi. Walhasil ada rasa malu dalam hati kita. Ya, nah kalau udah mulai ada rasa malu, ini namanya Allah udah bukain jalan kita untuk kembali kepadanya. Kata Allah, jangan jauh-jauh. Ente udah kejauhan ninggalin saya, ente udah kebanyakan ngelakuin maksiat kepada saya kangen, sini datang lagi. Walhasil Allah tegur kita dengan satu kejadian yang memang mungkin menurut kita berat. Itu tandanya Allah masih sayang sama kita. Allah pengen kita suruh sini balik lagi. Karena kan orang kita begitu Pak, baru gelar sejadah, baru akur, baru akrab sama Allah kalau lagi kena musibah. Coba dah, yang sholat duhanya sampai 12 rakaat dari sekian banyak orang ada. Lon, ya syukur juga kita kalau masih ingat sholat duha. Ya kata kita, ya gua ngelaksain 2 rakaat juga udah alhamdulillah banget gitu. Cuman kalau ada lagi dirundung masalah, ya Allah, besok adira udah jatuh tempo nih, duit belum ada nih, ya angsuran belum lunas, masih ada 14 bulan lagi, duit tinggal goceng-gocengnya di kantong, kerjaan lagi begini banget. Yang kita deketin siapa? Pak Jibno? Enggak. Itu kita gelar sejadah yang tadinya duha cuma 2 rakaat, itu hari 12 rakaat mungkin lebih. Itu kadang kita jadikan Allah itu seperti itu. Yang kita jadiin Allah kayak dokter. Emang kita kapan ke dokternya? Kalau sakit, ya kan? Lah kita kapan akrab sama Allah? Jangan sampai kita ngucap kalau lagi ada masalah sih tadi. Jangan begitu. Ya, kayak pacul lah, kalau bahasanya kayak pacul. Kadang kita jadiin Allah tuh kayak pacul. Kapan emang kita mau pakai pacul? Kalau lagi gali, mau gali butuh pacul kita cari. Tapi begitu gali udah jadi, itu pacul nggak bakal kita pegang-pegang lagi. Kita tinggal udah. Jangan sampai kita jadikan Allah seperti itu. Artinya jangan sampai kita kudu ditegur dulu sama Allah. Sini, jangan jauh-jauh Kang Husen, balik lagi sama saya.
dikasih ujian, dikasih musibah sama Allah, baru kita dekat sama Allah. Jangan sampai kita menjadikan Allah seperti itu. Maka yang kedua, buru-buru kita tinggalin tuh segala macam hal yang berhubungan dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Kata saya nggak mau di sini lagi. Kalau saya di sini lagi, saya bakal terus berbuat maksiat. Kalau begitu saya pindah aja, silakan. Saya nggak kuat pindah, saya uzlah aja dah. Saya masuk kamar, saya nggak mau keluar. Terkecuali itu orang kagak ada. Kalau masih ada itu orang lagi, pasti saya dipanggil, diajak ngobrol terus gibah lagi. Maka udah dah, saya diam aja di kamar. Silakan. Itu syarat yang kedua. Kita harus melarikan diri dari tempat ataupun kejadian ataupun keadaan yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kemaksiatan. Itu syarat tobat yang kedua. Kemudian syarat tobat yang ketiga, wal azmu ala adamil audi. Berazam, bertekad. Azam itu tekad. Kadang kita salah beda ini antara azam dan niat. Kalau niat itu makrunatan bi fi'lihi. Niat itu dibarengi dengan perilakunya. Kalau azam itu jauh-jauh sebelum kita melaksanakan kegiatan tersebut, itu namanya azam. Besok pagi saya pengen sholat duha 12 rakaat. Kita ngucapnya hari ini nih malam nih. Ya, dalam hati kita ucap, besok pagi saya mau duha 12 rakaat dah. Itu namanya azam, bukannya niat. Besok pagi mau ngapain Kang Husen? Niatnya sih saya mau duha besok pagi 12 rakaat. Belum, itu belum niat, itu namanya azam. Tapi kalau niat itu makrunatan bi fi'lihi. Usolli sunnatad duhai rakaataini lillahi ta'ala. Sambil takbir Allahu Akbar, dalam hati kita baca niat, itu yang namanya niat. Nah, kalau azam itu tekad bulat untuk meninggalkan kemaksiatan tersebut dan kagak mau lagi terjerumus ke lembah kemaksiatan itu. Nah, kalau 3 hal ini kita laksanain, ya, kita benar-benar pegang 3 hal ini, jangan sampai kita balik lagi. Saya udah nyesel, saya nggak mau lagi ngelakuin hal tersebut. Saya udah tinggalin tuh segala macam hal-hal yang dapat menjerumuskan saya ke dalam kemaksiatan. Maka Allah katakan, ini namanya taubatan nasuha. Ini taubat yang Allah terima. Ini 3 persyaratan. Wa yazidu, dan ditambahin 1 lagi. Kalau kesalahannya itu terkait dengan hakul ibadi, hak sesama hamba Allah. Nggak cukup kalau cuman kita pegang yang 3 tadi. Kesalahan sama orang, gibahin orang, julidin, ya kalau bahasa anak sekarang, julid sama orang, ya, ngata-ngatain orang, ya pokoknya segala macam lah, baik fisik maupun mental, baik harta atau yang lainnya. Kita curang, kita berperilaku tidak adil kepada orang lain, maka nggak cukup kalau taubat kita yang kita laksanain cuma 3 syarat itu. Enggak kok, saya udah nyesel kok gara-gara ngomongin Bu Haji itu. Oh, saya udah ninggalin tuh teman-teman saya yang biasa gibah, nggak saya samperin lagi, saya nggak mau, ntar saya ikut-ikutan lagi. Dan saya udah punya tekad bulat, saya nggak mau lagi gibah. Kalau cuma 3 hal itu doang yang kita laksanakan, maka nggak cukup. Kudu ada yang keempat kalau terkait dengan hakul ibad, terkait dengan kesalahan kita terhadap sesama manusia. Apa itu? Raddul mazalim. Ya, raddul mazalim. Ya, kita minta redho terhadap orang yang udah kita sakitin. Kita minta maaf. Bu Haji, maaf tempo hari saya pernah ngomongin kejelekan Bu Haji. Ya sudi, kiranya Bu Haji maafin saya. Saya mau tobat, saya nggak lagi ngelakuin hal seperti itu. Tugas kita minta maaf. Kalau Bu Hajinya nggak mau maafin bagaimana? Urusan dia sama Allah. Yang penting tugas kita laporan, kita mohon maaf dengan seikhlas-ikhlasnya, sepenuh hati kita, kita akui kesalahan yang telah kita perbuat.
Kalau udah kita minta maaf, maka selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Ini kalau dosa kita terkait dengan hakul adami. Nah, ini permasalahan taubat. Nah, kemudian Nabi katakan kan, setelah kita melakukan keburukan, maka jangan lupa kita imbangin tuh dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kenapa begitu? Karena jelas Allah katakan famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita berbuat baik walaupun sebesar biji zarah. Biji zarah itu biji sawi dah. Walaupun perbuatan baik kita sebesar biji sawi, itu masih Allah lihat, masih Allah balas. Gak peduli kebaikan apa yang kita lakukan, walaupun kecil, Allah balas kebaikan kita. Tapi gak sampai situ. Kalau kita juga berbuat hal yang buruk, walaupun perbuatan buruk itu kecil, maka perbuatan itu juga Allah balas dengan setimpal. Nah, jangan sampai kita pesimis. Ya Allah, saya kayaknya banyakkan perbuatan buruk ini saben hari-hari saya. Tak dulu Pak, jangan pesimis dulu. Jangan kita putus asa dulu. Di antara kesempurnaan ajaran Islam adalah bahwa satu keburukan bisa dihapus dengan kebaikan. Artinya bahwa seorang muslim selalu memiliki peluang untuk menghapus kembali dosa-dosa yang telah ia lakukan. Nah, oleh karena itu Rasulullah memerintahkan kita agar mengikut sertakan perbuatan buruk yang telah kita lakukan dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik yang kita lakukan akan menghapus dosa dari perbuatan buruk yang kita kerjakan. Lihat tuh surah Hud ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis sholata tarafain nahar wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulfa." Aqimis sholata tarafain nahari wa zulfa minal lail. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Kata Allah, laksanakanlah sholat pada kedua tepi siang, yaitu pada pagi dan petang hari, dan pada bagian permulaan daripada malam hari. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan dosa daripada perbuatan-perbuatan yang buruk. Emang bisa? Bisa Pak. Lihat lagi surah Al-An'am ayat 160. Kata Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Satu kali kita berbuat buruk nih, ya, itu Allah balas dengan perbuatan yang setimpal. Habis kita berbuat buruk, kemudian kita berbuat kebaikan. Satu kebaikan yang kita laksanakan dalam surah Al-An'am ayat 160, Allah katakan satu kebaikan yang kita lakukan itu diganjar dengan 10 kebaikan. Satu keburukan yang kita lakukan cuma diganjar 1 keburukan yang setimpal. 1 banding 10 banyak mana? 10. Maka kebaikan-kebaikan kita yang kita lakukan di hari-hari kita itu akan menghapus keburukan-keburukan yang telah kita lakukan di hari-hari itu juga. Cuman masalahnya keburukan yang mana? Dosa-dosa kecil apa dosa-dosa gede? Yang dimaksud dengan keburukan-keburukan di sini adalah dosa-dosa kecil. Tuh dalam satu hadis kata Nabi diriwayatkan kan, sesungguhnya antara satu sholat dengan sholat yang lainnya mukaffaratu. Ya, satu sholat dengan sholat yang lainnya itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Zohor kita sholat, habis sholat zohor kita berbuat dosa, dosa-dosa kecil, enggak dosa-dosa gede. Dosa-dosa kecil kita berbuat, dosa-dosa kecil. Begitu masuk waktu asar, kita sholat asar, itu dosa-dosa kita yang dari zohor sampai asar, habis tuh Allah ampunin. Kata Nabi dalam hadis lain, antara satu sholat dengan sholat yang lain itu diibaratkan
kita mandi di kali yang airnya amat sangat jernih. Habis kita kotor-kotoran, kemudian nyebur di kali yang airnya benar-benar jernih. Kira-kira badan kita bersih enggak? Bersih. Itu perumpamaan habis kita sholat, kemudian kita ngelakuin kesalahan, badan kita kotor. Kita nyebur lagi tuh ke kali, bersihin lagi badan kita. Walhasil kelar kita mandi di kali, kan badan kita bersih. Itu perumpamaan kita laksanakan sholat 1 hari 5 kali. Maka jujur Pak, ini emang amat sangat beruntung Allah takdirkan kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak keutamaan buat kita, sehingga enggak sedikit daripada nabi-nabi yang ngiri pengen jadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam itu ngiri dalam Nasuhul Ibad. Itu dinyatakan, dikisahkan Nabi Adam, kata Nabi Adam, saya ngiri dengan umatnya Muhammad. Saya berbuat dosa 1 kali karena kesalahan yang saya lakukan, khilaf yang saya lakukan, alfa yang saya lakukan. Dengan sebab itu Allah keluarkan saya dari surga. Itu cuma sekali. Tapi umatnya Muhammad berkali-kali mereka lakukan kesalahan, tapi dengan sebab 1 taubat yang namanya taubatan nasuha, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Nabi Adam ngiri sama kita. Kata Nabi Adam, saya melakukan kealpaan. Tobat saya baru diterima ketika saya berada di kota Mekah 40 tahun lebih. Saya memohon ampun kepada Allah, tapi belum Allah terima. Ketika saya tiba di kota Mekah dan saya mohon ampun kepada Allah, baru Allah terima taubat saya. Umatnya Muhammad salah di mana aja, kemudian dia taubat di mana aja dari mulai permukaan bumi, itu taubatnya diterima oleh Allah. Bagaimana Nabi Allah Adam kagak ngiri? Maka bersyukur kudunya kita menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasul, syafaati li ahlil kabair. Syafaatku itu buat umatku, mereka para pelaku dosa-dosa besar. Maka pesimis jangan dalam hidup, tapi kebangetan berani berbuat maksiat juga jangan. Seketika kita tahu, ntar kesalahan saya juga dimohon ampunin sama Rasul. Enggak Pak, kalau enggak ada penyesalan dari kita terhadap kesalahan dan kemaksiatan yang besar yang telah kita lakukan, Rasul nggak mau lomo. Jangan kita berpedoman terhadap hadis ini sehingga kita terlena dengan kita melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Kalau kesalahan hari-harian yang memang sedikit, yang kecil-kecil, kita istighfarin, kemudian kita laksanakan semua kebaikan-kebaikan, ya termasuk jangan pernah kita tinggalkan sholat, karena di antara faedah daripada sholat 5 waktu yang kita lakukan adalah dapat menghapus dosa-dosa kecil yang telah kita lakukan di hari